biasa lupa bahwa dia ada di mana. Ini bukan mahasiswa kedokteran gitu ya. Jadi kadang-kadang suka lupa. Terus kemudian penting untuk diketahui bahwa suasana harus menyenangkan, tapi bermakna dengan banyak interaksi dan partisipatif. Ya, biasanya kita tanya, kita ngobrol gitu. Seperti kita ngobrol aja. Jangan kita kaku. Jangan kita melakukan presentasi yang seakan-akan kita paling tahu sendiri. Nggak bisa. Kita harus tetap audiensnya beda. Kalau mahasiswa, kalau nggak bisa jawab, kita kasih nilai jelek. Tapi ini kan nggak mungkin. Ini udah beda-beda, jadi harus lebih interaktif, gitu ya. Umpamanya, teh namanya sahat nih, nah, gitu kan? Kita tanya gitu. Terus apa kegiatannya? Terus apa sih? Oke, dia senang gitu. Senangnya lagu apa teh? Gitu ya. Gitu. Jadi ada yang mengatakan yang kita pahami bahwa memori yang indah, lagu-lagu yang indah itu juga akan menurunkan angka kecenderungan untuk demensia. Kenapa? Demensia itu awalnya makin lama makin tua makin menurun. Hal-hal yang baru itu yang suka lupa. Supaya dia tidak lupa, ditariklah dengan memori yang lama. Umpamanya lagu, saya coba lagunya sama ya. Lambayan tanganmu ku rasakan pilu di dada. Siapa tahu lagu itu? Kasih sayangku bertambah padamu. Jadi waktu dengar lagu itu lagi apa teh? Lagi berpisah. Tidak selalu pacar. Jadi biasanya Bu Fatma waktu dengar lagu itu sedang apa? Masih kecil. Enggak, masih kecil. Cuma ayah saya sering mendengarkan lagu itu. Nah, gitu kan? Jadi memori itu merangsang kita untuk sel-sel yang di area memori di otak kita itu lebih berproduktif sehingga kita tidak lupa. Coba sekarang para lansia yang paling sering terjadi apa? Kunci ditaruh di kulkas, ya kan? Kacamata dipakai, mana kacamata saya? Katanya lupa lagi kan? Itu. Nah, tariklah dengan memori-memori yang indah. Waktu pacaran dulu lagunya apa? Gitu ya, diingat-ingat gitu. Jangan yang bad memory, yang memori sedih, jangan. Memori yang indah-indah aja, gitu ya, supaya kita tetap semangat. Saya dulu pernah melakukan research tentang itu ya. Jadi ada satu pasien, terus kemudian saya tanya, Ibu masih ingat saya, Dokter Ani ya? Iya. Ibu anaknya bercerita bahwa ibunya itu kalau jalan sudah susah nggak bisa pulang, lupa. Itu nama ponakan, nama anaknya juga mirip. Terus saya tahu ibu itu dapat historinya bahwa ibu itu seorang penyanyi di Cianjur dulu terkenal. Saya nanya, ibu pernah dengar lagu ini nggak? Kan ku ingat di dalam hatiku betapa indah semalam di Cianjur. Terus ibu itu langsung bangkit, ibunya usia 82. Dia bangkit, kenapa? Terus dia nyanyi. Anaknya nangis, kok ibunya bisa ingat lagi. Terus ibu dengar lagu itu dari mana? Oh, saya nyanyi dulu sama penyanyi aslinya Alfian di Cianjur. Nah, memori-memori itu diingat. Kenapa? Ibu itu jangan sampai para lansia alone at home ya. Jangan sampai kesepian. Lansia itu tidak boleh kesepian. Ya. Karena apa? Kalau lansia kesepian, kecenderungannya akan depresi. Depresi ujungnya penurunan kognitif daya pikir. Jadi jangan sampai para lansia Sendiri. melupakan atau istilahnya apa, kesepian. Kadang-kadang lansia dia mengatakan begini, Ibu, ayolah sekolah lansia. Enggak apa, saya udah tua. Itu adalah stigma diri sendiri, internal stigma. Atau dia bilang, aduh udah saya udah tua, saya nggak mau. Terus cucu-cucu aja, alah ini udah nggak usah kesana kan, ini udah tua. Nah itu ageism.